Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Gimana kabarnya saudaraku? Sudah rutinkah Anda jalan sore? Sudah pahamkah Anda dengan video-video dari hobi Mas DJ? Poin-poin apa yang Anda ingat? Sudah tahukah Anda penanganan ketika kambuh? Jadi ketika Anda sudah mengetahuinya, bersyukurlah. Maka insya Allah kesembuhan akan datang. Nah, ini saya akan berbagi tips ini saudaraku ya. Kita para penderita asam lambung ini kan cenderung selalu merasa cemas. Bahkan ketika kita sudah mulai membaik pun, sudah merasa sembuh, kok cemas ini kadang-kadang masih juga nongol ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya supaya kecemasan tidak selalu menghantui kita. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini supaya lebih luas lagi, lebih banyak yang tahu, bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua yang sedang sakit asam lambung yang kita derita ini. Oke, saudaraku, sebetulnya ya banyak sekali hal yang bisa menghilangkan kecemasan itu dengan apa-apa yang bisa kita lakukan setiap hari tanpa mengganggu aktivitas kita, tanpa mengganggu pekerjaan kita. Cuman kan kadang-kadang gini, kita para penderita asam lambung ini kan cenderung banyak cemas. Ketika kita merasakan cemas, cemas itu datang, maka akal pikiran kita, logika kita serasa terbungkus. Jadi wawasan kita yang selama ini banyak kita tahu entah hilang kemana. Nah, jadi buntulah pikiran kita lah, nah, bahasanya seperti itu. Nah, ini saya akan berbagi tipsnya supaya Anda semua itu bisa meminimalisir kecemasan yang datang dan jika Anda bisa menanganinya, mudah-mudahan setiap hari kecemasan itu akan berkurang dan akan semakin hilang. Nah, tetapi ketika kita tidak tahu caranya dan lambung kita masih banyak keluhan, ini yang agak repot. Sudah sering sekali saya bilang, kecemasan itu akan selalu datang ketika lambung kita merasakan banyak sensasi. Mau sepintar apapun Anda mengendalikan pikiran, pasti datang. Pasti nyolek-nyolek. Karena saya dulu seperti itu. Makanya banyak sekali di video saya ulang-ulang sebagus apapun Anda mengendalikan pikiran, jika Anda kambuh, cemas itu pasti datang. Nah, itu kata-kata itu sering sekali saya ulang. Ketika Anda kurang bergerak, maka Anda akan sering kambuh. Walaupun pola makan sudah benar, tidur sudah benar, pantangan yang Anda pantang itu sudah memang benar-benar Anda pantang, tetapi jika kurang bergerak, tetap sering tidak nyaman. Nah, ini yang kadang-kadang sering dilupakan. Nah, gini saudaraku ya, yang jelas sebelum Anda menerapkan cara-cara atau saran saya nanti, pertama tetap fokuskan dulu ke lambung. Nah, sesuai dengan apa yang saya bicarakan tadi, bahwa ketika lambung kita terus membaik, sebetulnya pikiran kita, cemas kita itu akan berkurang dengan sendirinya. Tetapi ketika yang tidak kunjung berkurang karena memang mungkin kelamaan kita terkena asam lambung ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, nah ini akan lebih sulit hilangnya jika tidak kita tangani, tidak kita selahi bagaimana caranya untuk menghilangkan ini. Bagaimana ini supaya cemas ini bisa pergi. Nah, yang jelas ketika kita memang sakit kita sudah lama, nah, perlunya kita seorang mentor yang selalu memotivasi kita, memberitahu kita mana sih yang benar ini, bagaimana caranya. Nah, gitu loh maksudnya saudaraku. Jadi, pertama saudaraku ya, ketika kita sudah fokus di lambung kita, sensasi kita sudah mulai berkurang, maka dengan sendirinya kita akan ingin beraktivitas lagi, kita akan ingin bekerja lagi, kita akan keseharian kita itu akan lebih menyenangkan. Beda dengan ketika kita merasakan banyak keluhan di lambung kita. Karena apa? Ketika kita sudah mulai enak, makan pun pasti sudah mulai banyak. Berat badan sudah mulai naik. Kita sudah mulai ngerasain, iya ya saya ini bisa agak lebih baik dari kemarin-kemarin. Saya ini berarti bisa mau sembuh ini. Berarti penyakit ini nih tidak bakal selamanya, berarti penyakit ini bakal sembuh. Nah, pasti kita berpikir seperti itu. Nah, untuk menghilangkan cemasnya, selain kita sudah berfokus kepada lambung kita, carilah kegiatan atau hobi yang menyenangkan
yang membuat Anda banyak bergerak, yang membuat Anda banyak berkeringat, yang membuat Anda semangat minum. Nah, Anda cari. Atau kebetulan jika sebelum dari terkena asam lambung Anda sudah mempunyai banyak hobi yang kriterianya saya sebutkan ini tadi, itu bagus. Nah, Anda tinggal melaksanakan saja hobi Anda. Seperti saya, hobi mancing. Nah, ketika mancing, saya tidak duduk diam nunggu pancing, tidak. Saya casting, itu membuat banyak bergerak, berpindah-pindah tempat, banyak jalan, terkena matahari. Saya tidak mau di tempat teduh ketika masih dalam masa pemulihan dulu. Saya mencari tempat yang panas. Kenapa? Saya ingin keringetan. Ketika saya keringetan, saya enak minum. Nah, seperti ini, tapi air putih, jangan air hitam. Nikmatnya kopi tanpa cemas ini nanti bisa Anda rasakan lagi kok, insya Allah. Terus gini, selain kita melakukan hobi, ini ketika sore misalnya saudaraku ya, kita lakukan hobi ini. Terus kemudian jika tidak ada waktu untuk melakukan hobi, misalnya mungkin dari pagi bekerja sampai sore, tinggal Anda mencari celah di tempat kerja Anda itu hal apa yang menyenangkan. Misal bercanda dengan kawan di tempat kerja, bisa dengan mendengarkan musik pakai handset, atau Anda mencari sesuatu di pekerjaan Anda itu yang kira-kira bisa membuat Anda senang. Nah, ini banyak sekali sebetulnya. Cuman kan itu tadi, saya bilang tadi, ketika kecemasan itu datang, maka pikiran kita, logika kita ini terbungkus. Kadang-kadang ide-ide itu tidak terfikirkan oleh kita, gitu loh. Terus kemudian ketika Anda yang bekerja tapi sore sudah bisa pulang, lakukanlah hobi yang saya sebutkan tadi. Jadi banyaklah bergerak, lakukan hobi Anda, mencari hal baru. Nah, jadi gini, saya dulu pernah menanam sayuran dan itu saya lakukan beberapa kali di lingkungan rumah. Jadi saya menanam kangkung sampai saya hitung itu kangkung itu kan panen 20 hari. Selama 20 hari ini, selain saya tetap rutin jalan sore, jadi ketika pagi saya beraktivitas sambil berjemur sebentar, saya mengurusi kangkung saya menyiram, saya mencabuti rumputnya. Nah, itu membuat saya bergerak. Sembari bisa ngemil yang direbus-rebus, yang seperti saya jelaskan di part 36. Itu bisa Anda praktekkan. Juga kalau kita aktivitas di tempat panas, kita duduk misal kita mencabuti rumput atau ngapain, itu akan cepat keringetan. Nah, itu kita bisa enak minum. Yang jelas tetap perbanyak minum. Ini sangat penting sekali saya ulang-ulang di video saya karena memang minum dan berjemur dan berjalan ini sangat penting untuk kesembuhan kita. Terus siang saya bekerja agak siangan dikit, saya sudah mulai bisa bekerja. Istirahat kerja, saya kembali melihat kangkung saya membuat wadah-wadah yang baru untuk ditanami. Nah, ini kan membuat banyak bergerak. Ketika sore, saya jalan sore. Setelah jalan sore sambil istirahat, ya nyiramin kangkung lagi. Selama 20 hari, ini saya ingat-ingat perkembangan apa yang saya dapat. Jadi untuk saudaraku pun harus seperti itu ya. Misalnya Anda menanam apa yang kira-kira hitungan hari atau mungkin sebulan atau 2 bulan itu bisa menghasilkan. Setelah tanaman kita menghasilkan, hasil apa yang kita dapat juga di badan kita. Jadi kita bisa double ini dapatnya. Saya dulu dapat kangkung, badan saya tambah sehat. Nah, sebetulnya walaupun kangkungnya tidak saya panen sampai menjalar kemana-mana, karena memang itu hanya untuk mengalihkan pikiran saja. Jadi ketika mau tidur, selain mendengarkan video-video dari Hobi Mas DJ, Anda bisa membuka video-video lain, misal cara menanam kangkung, cara menanam jagung di lingkungan rumah, cara menanam cabai di pot. Nah, ini bisa Anda pelajari. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, ketika Anda sudah paham masalah asam lambung ya, jadi yang utama itu Anda pelajari dulu masalah asam lambung. Ketika sudah benar-benar paham dan hafal, mudah-mudahan Anda semakin tahu apa yang Anda lakukan ketika ada apa-apa di lambung Anda. Gitu loh. Selain ketika Anda sudah hafal di dunia perasam lambungan, Anda bisa mempelajari hal baru. Nah, itu bisa merefresh pikiran kita. Jadi tidak selalu berpikir
masalah itu terus. Nah, kita berpikir masalah ini gantian. Nah, nanti masalah yang itu mudah-mudahan akan tertutupi oleh kita belajar yang ini. Gitu loh. Jadi jangan selalu kita memikirkan sensasi kita melulu, jangan selalu kita memikirkan kecemasan kita terus. Padahal saya sudah sering sekali bilang, penyakit kita ini mudah sekali disembuhkan. Anda insya Allah bakal sembuh, asal tahu caranya, gitu aja. Nah, ketika Anda belajar sesuatu itu kan otomatis Anda akan sedikit melupakan sensasi, sedikit melupakan kecemasan yang Anda rasakan. Nah, mungkin ketika sensasi datang, tetapi Anda lagi fokus menyimak video tentang menanam kangkung misal. Nah, jadi kecemasan Anda tidak dipikirkan. Walaupun sebenarnya masih terasa, ya nggak apa-apa. Nah, saya dulu memang seperti itu dan memang bertahap sedikit demi sedikit. Terus ketika Anda yang mungkin nanam sayuran mungkin sibuk Mas, harus ngurusi setiap hari begini begitu. Bisa seperti ini. Nah, ini menanam bunga atau bonsai di lingkungan rumah. Jadi ketika sore sambil berjemur, kita icak-icaknya kita berpura-pura menjemur tanaman misal. Padahal aslinya badan kita yang kita jemur sambil menggunting-gunting tanaman agak lama di bawah matahari. Nah, karena kan kalau kita hanya berjemur saja mungkin dilihat banyak orang kita malu. Tetapi ketika ada alasan, nah ini karena saya menjemur pot bunga ini sambil pruning apa-apa, ini kan tidak terasa bunga kita bisa jadi bagus, badan kita bisa tambah sehat sambil ngemil, sambil minum yang banyak, itu akan menyegarkan pikiran kita. Tapi Mas, saya tidak suka tanaman. Bisa dengan memelihara hewan. Saya juga senang memelihara hewan. Dari kecil, saya memang senang dengan hewan. Tetapi gini saudaraku ya, ketika kita memelihara hewan, ini saya pernah galau dulu ketika saya masih sekolah. Saya memelihara burung dari kecil, saya pelihara sampai 3 tahun, sampai nurut betul burung kutilang. Saya beginikan dia langsung datang. Untuk penutup di kandang itu tidak pernah saya tutup, saya buka. Kenapa? Saya tahu burung saya nanti pergi, sore dia pulang. Suatu ketika burung saya tidak pulang, saya galau sekali. Saya sangat bersedih, saya menyesal, ngapalah kok malah saya keluarin. Nah, jadi ketika Anda memelihara hewan, jangan baper ketika hewan itu kenapa-napa. Nah, tetapi ketika Anda berpikir, oh saya ini orangnya baperan, saya ini kalau sudah sayang dengan sesuatu, saya tidak bisa melupakan, ya jangan memelihara hewan. Nanti ketika Anda bersedih karena hewan Anda kenapa-napa, Anda bisa kambuh. Nah, itu loh pentingnya, makanya saya sampaikan. Kemudian ketika Anda, saya tidak suka hewan, saya tidak bisa menanam, ya bisa dengan hobi yang lain. Atau bermain layang-layang, atau Anda ngapain, itu bisa Anda lakukan. Karena kegiatan-kegiatan seperti itu kan membuat kita banyak bergerak, membuat kita terkena matahari. Ya, coba kalau main layang-layang, jarang sekali main layang-layang itu pagi atau siang. Pasti rata-rata sore. Nah, itu membuat kita berlari. Nah, saya ya senang main layang-layang. Oh, berlari sambil narik layang-layang. Bawa air minum. Nggak apa-apa. Ya, karena wajar kalau kita merasa haus, kita sering berlari kena terkena panas, kita haus ya wajar. Jadi nggak usah malu dilihat teman, main layang-layang di dekat rumah aja kok bawa air minum. Nah, jangan malu seperti itu, nggak apa-apa. Ketika sudah senang main layang-layang, wah, pikiran kita akan fokus ke layang-layang. Tidak fokus ke lambung kita terus. Kita tidak memikirkan sensasi kita terus. Nah, bisa Anda praktekkan sendiri. Nanti selain Anda tetap menjaga makanan, selain Anda tetap menjaga kesehatan Anda, supaya jangan kambuh, Anda akan terus semakin sehat. Karena ingat kata-kata saya, semakin Anda jarang kambuh, maka Anda akan semakin cepat sembuh. Nah, karena apa? Pernah saya bahas di part 41. Ketika kita kambuh ini, kita kembali ke masa lalu. Ya ini kalau berulang-ulang sampai kapan? Nggak sembuh-sembuh kita. Jadi tetap semangat. Mulai sekarang, semangatlah saudaraku ya. Jangan nanti-nanti. Mau sampai kapan seperti itu terus. Terus hal yang lain. Saya dulu pernah ketika sudah gini ya.
ketika sudah sore dari pagi, siang, sore sudah banyak kegiatan. Terus malam ini saya pun masih mencari hiburan untuk menghibur diri dengan mungkin bermain di rumah teman, bercanda dengan teman, bersosialisasi, bercerita. Walaupun toh saya tahu kita para penderita asam lambung ini ketika kelamaan duduk ini perut terasa tidak enak. Kita tertawa terbahak-bahak saja, keling-kelingan, kunang-kunang, tahu-tahu sesak. Nah, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita senang, asam lambung ini akan cepat netral. Jadi ketika Anda senang bercanda dengan kawan, ketika ada sensasi tidak usah dihiraukan. Cukup minum. Nah, banyakkan minum. Nah, ketika banyak minum, walaupun kita sedang main ke rumah teman, kita pasti ingin buang air kecil. Kalau kita banyak minum ya nggak apa-apa. Ngomong sama teman, saya mau numpang ke kamar mandi dulu, nggak apa-apa. Demi kesembuhan kita sendiri. Terus hiburan yang lain, ketika misal siang itu Anda aktivitas untuk menghibur diri itu kurang. Jadi ketika malam bisa dengan selain ngobrol dengan teman, selain kita berinteraksi, bisa karaokean. Atau yang ingin mengaji ya mengaji, boleh. Jadi saya dulu ketika malam misalnya habis-habis isya saya main ke rumah teman, saya karaokean, cari yang lagunya nadanya agak tinggi, nyanyi 2 atau 3 lagu nada agak tinggi, wah biasanya akan keringetan karena kita sebetulnya belum mampu. Kita paksa karena agak ngos-ngosan, lama-lama keringetan. Nah, itu membuat saya banyak minum. Nah, tetapi kalau untuk saudaraku, ketika Anda menyanyi dengan nada tinggi, terus keling-keling tidak nyaman ya jangan, yang nada rendah saja. Ini tipsnya ya. Karena walaupun ini sepele tapi penting ini saudaraku ya. Cara-cara deso dari Obu Mas DJ ini insya Allah bisa Anda terapkan, siapapun Anda insya Allah bisa manjur. Terus Anda yang beragama Muslim boleh mengaji kalau malam. Saya dulu ketika saya tidak karaokean ya saya mengaji, saya tutup pintu, terus mengaji di kamar dengan suara lantang. Nah, ini membuat banyak keringetan. Memakai baju yang panjang kan, memakai peci, memakai sarung, ngaji dengan suara lantang, ini membuat kita gerah, cepat keringetan. Nah, sediakan air putih di depan kita. Sembari kita ngaji, dapat misalnya 1 ain, 15 ayat atau 10 ayat lah. Kita tiupkan ke air putih itu, kita minum. Nah, jadi kita menambah keyakinan kita. Mudah-mudahan dengan air ini keadaan saya semakin membaik. Nah, gitu saja. Dan insya Allah itu manjur. Nah, untuk Anda yang beragama non-muslim, silahkan Anda membaca kitab suci Anda masing-masing. Boleh. Jadi Anda membaca misalnya di kamar dengan suara lantang ya nggak apa-apa. Karena ingin keringetan. Sebetulnya kan sembari kita berdoa. Atau ketika Anda sudah merasa benar-benar fit, bisa dengan olahraga. Mengikuti cabang-cabang olahraga. Semisal badminton, atau sepak bola, atau voli. Nah, yang kira-kira membuat kita terus bergerak dan banyak minum. Nah, ketika kita main badminton, kita kan banyak melangkah, lari sana, lari sini, atau sepak bola, berlari sepanjangan lapangan, bolak-balik, bolak-balik. Ini akan membuat kita cepat haus. Nah, jadi gini loh, intinya, saudaraku ya, carilah memang yang kegiatan yang membuat kita itu berkeringat, banyak minum, sesuaikan dengan keadaan kita. Semakin kita bisa melakukan yang lebih bagus, yang lebih membuat kita semangat minum, membuat kita lebih banyak berkeringat, ini akan semakin lebih bagus. Ya, sembari kita imbangi dengan makan yang banyak, makan yang bergizi. Ketika Anda sudah mulai enak makan pantangan, Anda sudah tidak telat-telat makan lagi, ini sudah semakin bagus. Nah, ketika Anda yang sudah mulai berolahraga dengan yang agak beratnya saya bilang tadi, seperti badminton, sepak bola ini kan sangat melelahkan. Tetapi ketika kita sudah bisa makan pantangan dan kita tidak merasakan apa-apa di lambung kita, yaitu sudah sembuh. Tetapi tetap diingat, jangan lupa bahwa kita pernah terkena asam lambung. Supaya ketika kita melakukan suatu kesalahan, ini kita bisa mengukurnya. Seperti misal gini, kemarin saya habis bekerja
oh saya kemarin agak kelelahan bekerja, saya kurang tidur, saya kemarin sudah ngopi, ya hari ini jangan terlalu berat kita olahraganya, jangan terlalu berat kita aktivitas sorenya, gitu loh. Jadi ketika beberapa kesalahan yang kita lakukan secara bersamaan, ini bisa membuat kita kembali tidak nyaman, walaupun kita sudah merasa sembuh. Karena intinya gini, ketika Anda sudah berbulan-bulan, mungkin 5 bulan atau 6 bulan, ini tidak pernah kambuh sama sekali. Nah ini baru bisa dibilang sembuh total. Saya dulu 8 bulan. Nah, seperti yang saya jelaskan di part 1. Saya selama 8 bulan ini, saya sangat menjaga lambung saya. Saya sangat menjaga perilaku saya, supaya saya tidak kambuh. Dan Alhamdulillah, saya perpanjang lagi sampai setahun. Tetapi yang saya ingat, selama 8 bulan ini target saya tidak pernah merasakan kambuh lagi. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang. Berat badan sudah normal lagi, kehidupan saya sudah bisa normal lagi, saya mempunyai tambah punya anak 1. Semangat, enak hidup ini nih, gitu loh. Ketika kita terus mempelajari hal baru dan melakukan hal baru, maka hal-hal yang lama ini, masalah kecemasan kita ini terus akan memudar. Nah, itu bisa Anda rasakan sendirilah. Terus kemudian ketika sudah membaik, lambung kita sudah tidak ada masalah, tetapi kita kan masih cemas, berarti yang bermasalah itu hanya di kepala kita. Perbaiki dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi. Itu insya Allah sangat bermanfaat. Ketika Anda sudah tidak seberapa merasakan cemas, Anda banyak belajar hal-hal baru. Jika suatu ketika lambung kita itu ada sensasi lagi, maka ini akan lebih cepat kita kendalikan. Nah, karena apa? Dari awal tadi kan saya sudah bilang, kita kan sudah hafal ini. Apa-apa yang kita lakukan, yang kita perlukan untuk lambung kita. Kita sudah hafal, bukan hanya mengerti, kita hafal. Seperti gini logikanya, seperti kita ketika belajar mengemudi misalnya. Jadi ini saya rasakan saudaraku ya, ketika mengemudi. Ini setang, ini gas, ini rem, ini kopling, ini gigi. Nah, ini saya mengerti, tetapi saya belum seberapa hafal. Jadi perbedaannya ketika dalam situasi yang agak membuat kita gugup, maka kita bisa lupa dengan semua ini tadi. Nah, mana setangnya, mana remnya, mana koplingnya, mana giginya, mana rem tangan. Ini kita bisa lupa kalau kita hanya mengerti. Beda ceritanya ketika kita sudah hafal. Kalau hafal, maka refleks yang akan keluar. Nah, jadi kita bisa cepat. Misal, oh agak ini miring-miring, mau masuk siring cepat, set, langsung rem. Karena kita hafal, kita refleks. Beda dengan hanya mengerti. Oh ini gigi. Saya dulu ini megang untuk mengemudinya, ini megang gigi. Saya ngoper gigi, ini oleng. Nah, jadi kendaraannya agak seperti ular gitu. Karena apa? Saya masih mengerti, belum hafal. Ketika sudah hafal, ya santai saja, cekrek-cekrek sudah bisa jalan. Paham ya saudaraku ya? Jadi memang sepele. Kita sembuh ini pakai hal-hal sepele bisa sembuh kok. Saya loh orang desa, orang kampung bisa sembuh. Saya bertahun-tahun juga terkena asam lambung, alhamdulillah bisa sembuh. Jadi untuk Anda yang mungkin ekonomi Anda, mungkin tempat tinggal Anda itu lebih nyaman, lebih enak daripada saya, ngapain kok nggak bisa sembuh? Saya yang orang desa, yang setiap hari makannya sayuran loh, bisa nanam sendiri, tumbuh di sekitar rumah saya makan, saya bisa sembuh. Apalagi Anda yang bisa beli. Oh gitu loh logikanya. Jadi saudaraku ya, kesimpulannya tetap fokus dulu ke lambung kita, hafalkan betul apa-apa yang kita perlukan, kemudian lakukan hal-hal yang saya sarankan tadi untuk mengusir rasa cemas kita. Ketika kita sudah tahu apa-apa yang harus kita lakukan, maka kehidupan kita akan kembali normal. Bisa Anda praktekkan.
Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Kepada yang kuasa, saya mohon ampun. Jika ada benarnya, itu datangnya dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan video-video dari Hobi Mas DJ bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.